Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu alaihi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qaulallahi ta'ala fi suratil Ankabut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Wa fi suratil A'raf walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita bisa hadir bersama di masjid yang sangat kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib mengajak kita semua, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Adapun materi khutbah yang akan khatib sampaikan bertolak dari firman Allah surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat ke-57 dan surah Al-A'raf surah ke-7 ayat ke-34 yang akan mengingatkan kita dalam topik mengingat dan mempersiapkan kematian. Jamaah Jumat rahimakumullah, belakangan beberapa bulan, paling tidak beberapa minggu ataupun beberapa hari berselang waktu, sering kita dengar informasi orang meninggal dunia. Banyak sekali informasi, mungkin itu diinformasikan melalui pengumuman di masjid, disampaikan melalui media sosial. Kalau kita lihat di media sosial, diantaranya WhatsApp atau WA, berapa grup yang kita punya, pada umumnya menyampaikan berita kematian, diawali dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mengingatkan kita bahwa kematian itu pasti akan kita alami, baik itu mati secara mendadak ataupun melalui proses sakit sebelumnya. Terkadang kita sedang enak-enaknya bekerja di sawah, lalu diinformasikan oleh orang lain ternyata kita sudah tidak bernyawa lagi, sudah meninggal dunia. Sedang mengajar di sekolah, di kampus,
terima informasi sudah meninggal dunia. Sedang berolahraga, main bulu tangkis, bola kaki dan sebagainya. Ternyata kita dipanggil oleh Allah meninggal dunia. Yang lebih menggenjot hati kita, salah satu informasi di Maroko sana, ada seorang pemuda yang kebiasaan hidupnya minum minuman keras, berjudi. Ternyata di satu saat ia pergi ke masjid. Sesampai di masjid ia ingin melaksanakan sholat. Imam dan pegawai masjid menghalanginya untuk tidak ikut dalam sholat. Ternyata kali yang kedua ia ingin memaksakan diri untuk sholat. Diperbolehkan di rakaat pertama, sujud kedua, ternyata ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ia sudah mengawali dirinya dengan bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan taubat pemuda itu diterima oleh Allah. Di dalam salah satu hadis, ketika kita banyak mendengar mati mendadak, ini mungkin disebabkan karena penyakit jantung yang kita hidapi. Ada satu doa yang ditunjukkan oleh Nabi, minimal kita baca sekali dalam seumur hidup kita. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari rihil ahmar, angin merah. Angin merah itu biasanya kita kenal dengan angin duduk, mati mendadak, atau yang disebabkan karena penyakit jantung. Waddamil aswad, darah hitam yang menyumbat pembuluh darah kita, yang menyebabkan kita stroke, dari penyakit stroke. Wadda'il akbar, dan dari penyakit besar lainnya, macam-macam penyakit yang kita hadapi hari ini, yang menyebabkan dan menyampaikan kita kepada ajal kematian kita. Maka oleh karena itu mari kita baca doa ini, mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari mati mendadak. Yang kedua, kita mendengar informasi kematian dari saudara-saudara kita atau sanak famili kita itu yang diawali dengan sakit sebelumnya. Nah, sakitnya juga bermacam-macam. Mungkin juga disebabkan karena virus COVID-19. Kan banyak juga kita dengar ini. Meninggal dunia, di swab, akhirnya positif, diselenggarakan dengan cara COVID. Untuk itu dianjurkan juga kepada kita untuk membaca doa. Kalau seandainya kita mengidap berbagai macam bentuk penyakit sebelumnya, apa doa yang biasa kita baca dikala kita membaca doa kunut? Kita baca Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari penyakit sopak. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari penyakit gila. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-juzam, yaitu penyakit kusta. Wa min sayyi'il asqam, dan dari penyakit-penyakit keji lainnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, terkait dengan kematian, Nabi SAW memerintahkan dua hal kepada kita. Kalau perintah al-aslu fil amri lil wujub, wajib hukumnya bagi kita untuk pertama mengingat kematian, yang kedua mempersiapkan diri untuk mati.
Yang dilarang kita oleh Nabi adalah al-aslu fin nahyi lit tahrim. Nabi melarang kita, dan ini kalau kita lakukan haram hukumnya, yaitu takut kepada kematian dan meminta-minta untuk cepat dimatikan, meminta-minta mati. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Bapak-bapak kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, saatnya bagi kita hari ini adalah sesuai dengan pujian kita kepada Allah di awal khutbah tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang mematikan dan menghidupkan kita, karena kematian ajal kita itu sudah ditentukan oleh Allah semenjak zaman azali. Di saat itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ini termasuk qada atau qada, ketetapan Allah yang tidak bisa kita tolak adanya. Allah yang mematikan dan menghidupkan kita. Kalau seandainya kita sudah dimatikan oleh Allah, ini tujuannya untuk menguji kita apakah kita ini termasuk orang-orang yang baik amal kita. Maka kesempatan yang baik bagi kita pada hari ini, kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Nah, karena sesungguhnya kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tsumma ilaina turja'un, kemudian hanya kepada kami kamu akan dikembalikan. Ini peringatan Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 57. Bila kita telusuri pada ayat 34 di surah Al-A'raf, walikulli ummatin ajal, dan setiap umat itu mempunyai ajal atau batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak akan dapat meminta untuk penundaan. Ya Allah, undurlah kematianku, tidak bisa. Ataupun percepatan sesaat pun. Mungkin kita sudah bosan hidup di dunia, dan ini merupakan suatu hal yang salah. Kita meminta untuk cepat dimatikan oleh Allah, ya tidak bisa. Ketahuilah bahwa kematian itu gaib, tidak bisa manusia yang menentukan, dan itu sudah merupakan qadha atau ketetapan Allah yang termasuk kepada takdir mubram. Bila kita lihat dari sisi takdir, rukun iman yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, ketetapan Allah berupa qadar baik dan buruk, takdirnya takdir mubram, tidak bisa diraih lagi oleh manusia, sudah ditentukan kapan kita dimatikan oleh Allah, di tanah mana kita dimatikan oleh Allah, sudah merupakan ilmunya Allah, tidak bisa kita ketahui. Maka oleh karena itu sekali lagi khatib ingin mengingatkan kita, semasa hidup kita hari ini kesempatan yang baik untuk memperbaiki amal kebaikan kita, karena sesungguhnya kematian adalah pintu akan menghadapi Allah. Banyak saat atau waktu yang akan kita tempuh setelah ini. Semua amal kebajikan dan keburukan kita itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, ketika banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita torehkan ketika hidup di dunia ini, niscaya ini akan dapat mengisi kitab amal di sebelah kanan. Kita lihat di surah Al-Insyiqaq. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang menerima kitab amal di sebelah kanan, akan terasa bagi mereka
hisab dan perhitungan amal itu sangatlah cepat. Nah, ini akan diperoleh bagi manusia-manusia yang bagi kita yang mau melaksanakan kebaikan, mau beramal soleh hidup di dunia. Tetapi justru sebaliknya, apabila banyak amal kejahatan, keburukan yang kita lakukan, wa amma man utiya kitabahu bisimali fayakul ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang menerima kitab amal dari sebelah kiri, karena banyak yang buruk-buruk yang lakukan, su'ul amal, banyak amal yang jelek, ia akan berkata kepada Allah, ya Allah, ya laitani lam uta kitabiyah, tidak usahlah diberikan kitab amal itu kepadaku. Mereka menyesal karena di masa hidup dulu banyak melakukan kejahatan-kejahatan. Oleh karena itu kita berusaha dan memohon kepada Allah di akhirat kelak kita menerima kitab amal di sebelah kanan. Oleh karena itu sebelum terlambat, mari kita simak dua firman Allah yang mengingatkan kita untuk insaf, untuk sadar dan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Yang kedua, di dalam surah An-Nur ayat ke-31, di ujung ayat, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu wahai orang-orang mukmin semuanya, mudah-mudahan kamu akan memperoleh keberuntungan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini akan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu alaihi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usinafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza man ittaqa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin ya qadiyal hajat. Allahumma tim ajalana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.